Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, wa an astaqal hadithi kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang silsilah belajar tauhid. Mari kita kembali mendalami apa yang seharusnya kita jadikan pondasi, karena tauhid adalah pondasi kita di dalam beragama. Implementasi tauhid ini bisa larinya kemana-mana, dan pondasi ini harus kita kuatkan dulu sebelum yang lainnya. Makanya ya mungkin bagi yang sudah pernah belajar ya tinggal ulangi lagi, nggak ada masalah. Toh juga ini istilahnya pembelajaran paling urgent sebenarnya, karena dari sini ini pembentuk pengamalan atau pengamalan kita yang lain akan semuanya bersumber dari tentang ketauhidan kita. Selanjutnya, setelah sebelumnya membahas beberapa hal-hal yang menjatuhkan ke dalam syirik, kita belajar tentang macam-macam syirik, itu lawannya tauhid, agar kita tahu bahwasanya tauhid yang benar itu yang benar-benar bersih dari segala macam kesyirikan, apapun itu bentuknya. Makanya kita di sini pembahasan pertama pada malam hari ini kita membahas tentang bersumpah dengan selain nama Allah. Sumpah adalah menguatkan perkataan dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan, baik oleh orang yang berbicara maupun orang yang diajak berbicara. Namanya sumpah. Saya bersumpah demi Allah misalnya, saya tidak begini, demi Allah saya akan begini. Ini menguatkan sesuatu apa yang ingin disampaikan itu dengan sumpah. Kalau dalam bahasa Arab menggunakan huruf waw atau huruf, bisa juga dengan huruf ba atau huruf ta. Contohnya ya misalnya waw ya wallah, demi Allah. Atau juga huruf ba itu billah. Atau juga huruf ta, tallah. Itu menunjukkan sumpah kalau dalam bahasa Arab. Adapun dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan kata demi. Bersumpah hanya diperbolehkan dengan nama Allah semata. Misalnya mengatakan wallahi, demi Allah, demi Rabb yang menciptakan langit dan bumi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dan lain-lain. Demi jiwa, Nabi sering bersumpah dengan walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, dengan zat yang jiwanya Muhammad berada di tangannya misalnya. Itu sumpah untuk menguatkan perkataan yang akan disampaikan. Biasanya kalau
ungkapan biasa, misalnya orang mengatakan sesuatu biasa ya nggak perlu dengan tanpa sumpah. Itu seorang muslim itu perkataannya bisa dipegang, apalagi kalau dengan sumpah ditambah dengan sumpah itu menguatkan perkataannya. Ini bahwasanya makhluk kita sebagai makhluk Allah hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Dengan bermacam jenisnya, intinya sama, demi Allah, demi zat yang memegang kendali, mengatur seluruh alam semesta, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu intinya demi Allah. Adapun makhluk, kita bersumpah kepada makhluk bagaimanapun agungnya di mata manusia, maka kita tidak boleh bersumpah dengan namanya. Misalnya dengan mengatakan demi Rasulullah, walaupun kita tahu Nabi Rasulullah SAW adalah manusia paling agung, manusia yang menjadi contoh kita, tidak boleh kita bersumpah atas nama Rasulullah. Demi Ka'bah, demi Jibril, demi langit dan bumi misalnya, itu ciptaan Allah yang agung semuanya, demi bulan dan bintang dan lain-lain, itu juga tidak boleh. Atau mungkin kita yang dulu pernah mendengar lagu yang populer, kita demi waktu misalnya, sama aja nggak boleh. Meskipun kalau kita sering mendengar hal seperti itu, Allah bersumpah atas makhluknya, itu boleh. Jadi kalau Allah bersumpah menggunakan ciptaannya, itu menunjukkan agungnya ciptaan Allah. Allah sering bersumpah bagaimana dalam Al-Quran, demi waktu asar, demi malam, demi siang, gitu. demi yang lainnya itu, demi umurnya Nabi Muhammad dan lain-lain sebagainya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau makhluk hanya boleh bersumpah kepada Allah. Dan ini termasuk jenis pengagungan terhadap makhluk yang terlarang. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi kita harus betul-betul menghindari seperti ini. Ya meskipun itu lagu itu sudah populer misalnya, ya tidak perlu kita ucapkan, karena bersumpah dengan makhluk selain Allah itu sebuah syirik. Adapun syirik dalam hadis ini pada asalnya adalah syirik kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Balik lagi pembahasannya, syirik kecil, syirik besar itu hanya sebuah penamaan untuk membedakan bahwasanya syirik itu bertingkat-tingkat. Ada yang level syirik yang sampai syirik akbar itu mengeluarkan seseorang dari Islam, membatalkan Islamnya, meskipun dia bersyahadat tapi dia secara hukum sudah keluar dari Islam. Adapun syirik kecil ini dosa besar, gitu. Jangan dianggap syirik kecil itu dosa kecil, gitu. Syirik kecil itu dosa besar tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Tetap dia Islam tapi dia berdosa. Namun bisa sampai kepada syirik besar jika dia mengucapkan sumpah dengan makhluk disertai dengan pengagungan, seperti kalau dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengagungan ibadah, seperti sumpah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dengan mengatakan demi Wisnu atau demi dewa-dewanya dia, demi dewa fulan, demi Lata, orang-orang musyrik kafir Quraisy, demi yang lain-lainnya. Itu dia mengucapkan demi itu, menganggap bahwa makhluk ini mempunyai kekuasaan sehingga dia merendahkan diri padanya. Itu nggak boleh. Ini sampai betul-betul kalau dia bersumpah dengan seperti itu, dia berarti sudah keluar dari Islam. Bahaya besar. Kalau sama kalau seorang syekh bercerita, dia ketika waktu safar ke Mesir itu orang-orang sana itu menganggap Syekh Ahmad Badawi itu punya kekuatan yang luar biasa, sampai keyakinan mereka itu mempunyai bisa mengatur alam semesta. Itu keyakinan sebagian orang di sana, yang itu tadi yang dulu pembahasan sebelumnya, mengagungkan orang yang soleh sampai berlebihan, sampai menganggap bisa mengatur sebagian alam. Mereka orang-orang di sana biasa meminta atas nama Syekh itu, demi Syekh Badawi, saya meminta kepadamu. Itu ketika dia naik taksi, supirnya itu dengar
Syekh ini diminta oleh seseorang, demi Syekh Badawi, saya minta, istilahnya minta uang nih, nggak dikasih. Selama dalam perjalanan ini, supirnya ini gemeter, pucet, benar-benar pucet. Ditanya, kamu kenapa? Kamu tadi ada orang minta atas nama Syekh Badawi, nggak kamu kasih. Saya takut kenapa-napa. Ini keyakinan seperti ini, sampai betul-betul dia meyakini bersumpah atas selain nama Allah. Ini sebuah syirik besar yang sampai mengeluarkan dia dari Islam, mencederai tauhid jelas. Paham ya? Atas nama sumpah ya mungkin ya sudah. Kalau umumnya yang di kita mungkin karena kejahilan kita ya, misalnya kita demi makhluk itu kebanyakan karena kejahilan nggak tahu. Itu saya yakin tidak sampai dia mempunyai keyakinan yang bahwasanya ada pengagungan di situ. Seperti halnya yang sudah saya terangkan tadi, mungkin orang menyanyikan lagu yang populer itu demi waktu misalnya. Itu ya saya yakin orang yang nyanyi itu nggak punya keyakinan yang sampai mengagungkan bener ya enggak. Tapi dihindari. Kita sebagai muslim yang bertauhid betul-betul kalau kita bersumpah atas nama Allah. Paham ya? Kemudian pembahasan berikutnya tentang masalah riya. Riya adalah seseorang mengamalkan sebuah ibadah bukan karena ingin pahala dari Allah, akan tetapi ingin dilihat oleh manusia dan dipuji. Jadi seseorang beribadah itu hanya harusnya dipersembahkan kepada Allah saja, tapi dia mempersembahkan ibadahnya agar dilihat kepada manusia. Riya hukumnya haram dan dia termasuk syirik kecil yang samar, yang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Tapi riya adalah di antara sebab tidak diterimanya amal ibadah seseorang, bagaimanapun besar amalan tersebut. Ini bahaya. Ini riya ini sebenarnya sangat tipis sekali, samar. Yang tahu hanya dia dengan Allah. Secara zahir orang sama aja. Dia satu sok ini melakukan sholat semuanya, tapi yang tahu batinnya hanya Allah. Makanya kita melakukan sesuatu amalan apapun itu, entah itu sholat, zakat, puasa, sedekah, yang niatnya ingin dipuji oleh orang lain, inilah yang namanya riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka'i 'anil syirki man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuhu. Allah berfirman, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syirik. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia menyekutukan aku bersama yang lain di dalam amalan tersebut, maka aku akan meninggalkannya dan juga kesyirikannya. Hadis riwayat Muslim. Berat, sudah capek-capek kita beribadah, entah amal sholat misalnya, sedekah, sudah mengorbankan sebagian hartanya, mengeluarkan sebagian tenaganya, tapi Allah tidak butuh terhadap hal itu. Rugi, sangat rugi. Makanya kita harus betul-betul bisa memanage hati kita hanya untuk semua amalan itu ikhlas kepada Allah. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi ketika besok di akhirat itu idhabu ila kuntum turauna fid dunya, pergilah kalian kepada orang yang kalian riyai, bisa gak kalian dapat pahalanya. Itu tragis. Kita sangat berharap ingin di akhirat nanti ingin berharap pahala dari Allah, tapi malah disuruh pergi kepada orang yang kita riyai, suruh minta pahala kepada orang tersebut. Ya, nggak mungkin bisa. Sebagian ulama berpendapat bahwa syirik yang kecil, syirik meskipun syirik itu kecil, tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Artinya dia harus diadab supaya bersih dari doa tersebut. Jadi semua syirik-syirik yang bentuk kita lakukan, syirik-syirik yang atas tadi, itu tidak diampuni oleh Allah. Berbeda dengan dosa besar yang di bawah kehendaknya Allah.
Itu ada kalanya kalau maksiat. Kalau maksiat itu bisa kalanya Allah mengendaki maka diampuni. Ada kalanya kalau Allah mengendaki diadab terlebih dahulu, dicuci dulu di neraka baru nanti bisa masuk surga. Tapi kalau yang namanya syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Tetap ada balasannya besok. Sekecil apapun itu. Dikumbah dhisik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau levelnya maksiat sebesar apapun maksiatnya itu masih di bawah kehendaknya Allah. Karena tadi lafaznya kan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, orang yang bermaksiat ini masih di bawah kehendaknya Allah. Bisa jadi dosanya diampuni oleh Allah di dunia, di akhirat nanti tidak diadab. Bisa jadi tetap dihitung. Nanti diadab dulu di neraka baru dimasukkan dalam surga. Itu keyakinan ahli sunnah seperti itu. Nah, kalau yang namanya syirik ini tetap harus dicuci dulu, masuk dulu ke dalam neraka. Masya Allah. Tahukah kita siapa yang pertama kali nanti akan dinyalakan api neraka atas mereka? Mereka bukanlah preman-preman di jalan yang membunuh yang kejam, tapi mereka justru orang-orang yang beramal soleh. Mereka adalah orang-orang yang pertama mengajarkan Al-Quran, tapi supaya dikatakan sebagai orang yang qari, orang yang ahli membaca dan orang yang mahir membaca. Jadi yang pertama diadab itu bukan orang yang secara dohir justru bermaksiat, enggak. Orang-orang yang orang-orang top ini, orang-orang yang luar biasa mereka, orang-orang yang mengajarkan ilmu, orang-orang yang belajar mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, menjadi dai, tapi dia tidak niat karena Allah. Besok orang seperti ini dipanggil oleh Allah. Yang pertama ini misalnya orang yang mengajarkan ilmu ini dipanggil oleh Allah. Disebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kamu dulu tak kasih kecerdasan, tak kasih wawasan. Apa yang kamu lakukan? Oh ya Allah, saya mengajarkan ilmu, saya menyebarkan ilmu karenamu ya Allah. Saya menyebarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran karenamu. Bagaimana jawaban Allah? Kadzabta, dusta kamu dulu pengen disebut sebagai orang yang qari, faqad qil, hadisnya itu. Dan kamu sudah mendapatkan itu di dunia. Kemudian Allah nyuruh malaikat, akhirnya orang ini diseret dengan kepala di bawah, dihinakan, dimasukkan dalam neraka. Waliyadu billah. Yang kedua, orang yang berinfak, supaya dikatakan orang yang dermawan. Sama. Orang yang berinfak. Ketika Allah memanggil orang ini, dikatakan kenikmatan, kamu dulu tak kasih kekayaan, kamu dulu tak kasih keluasan rezeki, apa yang kamu lakukan? Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang mengarahkan untuk jalan kepadamu. Saya pasti akan berinfak di jalanmu. Setiap ada proposal misalnya infak, saya kasih semuanya. Setiap ada kesempatan infak, saya pasti infak. Saya berinfak seperti ini hanya karenamu. Jawab oleh Allah, kadzabta, dusta kamu. Kamu seperti itu agar dikatakan kamu dermawan. Faqad qil misalnya. Kamu sudah mendapatkan pahalamu di dunia. Orang ini memang benar di dunia sudah terkenal sebagai orang yang ahli infak, ahli sedekah, ahli orang yang dermawan. Dia pahalanya di dunia toh. Di akhirat Allah suruh malaikat masukkan ke dia dalam neraka dengan wajah di bawah, dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga juga seperti berjihad, supaya dikatakan orang yang pemberani. Dikatakan nikmat-nikmatnya Allah, dipanggil orang ini. Kamu dulu tak kasih kekuatan, kamu dulu tak kasih badan yang fisik yang mumpuni, keahlian memanah, punya keahlian yang
keahlian istimewa, apa yang kamu lakukan? Saya berjuang di jalan-Mu ya Allah. Saya berperang sampai saya mati syahid. Saya seperti ini karena-Mu ya Allah. Dijawab oleh Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu begini supaya dikatakan kamu pemberani. Kamu sudah mendapatkan itu di dunia. Makanya oleh malaikat diangkat dengan wajah di bawah dilemparkan ke dalam neraka. Semuanya 3 orang ini adalah orang-orang top yang ketika amalan-amalan ini dikerjakan dengan niat mukhliskan Allah, maka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Coba bayangkan orang yang dai itu, ustadz atau kiai, dia menyebarkan ilmu itu, ketika dia seperti ini betul-betul mengajak kepada Allah, niatnya mukhlisillah karena Allah, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan ilmu. Itu khairukum, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu seperti itu. Seandainya dia ikhlas. Orang yang sama donatur ini juga enggak kalah pentingnya di dalam dakwah. Dai dengan donatur ini bisa dikatakan sama pentingnya. Orang yang berinfak di jalan Allah, orang yang menghidup-hidupkan agamanya Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu kedudukannya mulia. Seandainya dia ikhlas. Tapi justru orang yang seandainya mereka ikhlas, dia mendapatkan kedudukan yang mulia, karena dia tidak ikhlas, dia dimasukkan neraka paling pertama. Masya Allah. Ini pembedanya di mana? Niat. Di sini. Makanya cobaan bagi semuanya. Ini orang-orang yang top saja, orang-orang yang mengerjakan amal soleh yang luar biasa saja, hanya karena niat itu bisa kedudukannya sangat hina di mata Allah. Ini sebagaimana hal ini dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang tadi, hadis Muslim dan yang lainnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, ikhlaslah di dalam beramal. Dan ikhlas adalah barang yang sangat berharga. Para salaf kita pun merasa atau merasakan beratnya memperbaiki hati mereka. Jadi ikhlas ini sangat berat. Bahkan ulama-ulama zaman dulu salaf, kalau kita dengar istilah salaf itu maksudnya ya salafus soleh. Mereka sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi sahabat itu orang yang menjumpai Nabi menjumpai Nabi langsung. Tapi itu muridnya sahabat, tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in. Ini 3 generasi emas dalam Islam. Mereka semuanya itu orang-orang orang-orang top yang ketika kita lihat perjalanan biografi mereka itu luar biasa, sangat menjaga keikhlasan mereka itu luar biasa. Ada yang sampai benar-benar selama hidupnya itu nggak pernah terlihat sholat sunnah di masjid, itu nggak pernah, karena saking pengennya menjaga keikhlasannya. Ada yang sodakoh diem-diem sehingga sak kota ini orang-orang miskin di seluruh kota ini selalu dapat kiriman sodakoh, tapi nggak ngerti siapa pengirimnya selama itu. Begitu seseorang ini meninggal, baru kehilangan mereka. Oh, ternyata ini yang sedekah. Ini amalan-amalan yang tersembunyi itu lebih selamat dari riya dibandingkan dengan amalan-amalan yang nampak. Hanya kepada Allah kita meminta keikhlasan di dalam beramal, menjauhkan kita dari riya, sum'ah dan ujub dan berbagai penyakit hati. Dan marilah kita biasakan untuk menyembunyikan amal soleh kita, kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih kuat. Kita sembunyikan amal soleh kita, jangan dikit-dikit bikin status. Alhamdulillah sudah khatam 1 juz, misalnya. Terus Masya Allah, misalnya bikin status, Alhamdulillah sudah menyelesaikan
sholat tahajud, atau mungkin share pengennya tuh ada beberapa orang itu yang maksudnya baik, pas sepertiga malam itu buka di grup, ayo bangun bangun bangun, ya itu sebenarnya ini bagus itu, tapi bisa jadi itu jadi bumerang kalau dia ada riaknya di situ. Menyembunyikan amal itu lebih utama, kecuali kalau memang ada maslahat, misalnya sholat sunnah di masjid itu bukan berarti nggak boleh, boleh aja. Kalau memang kita lihat kalau banyak orang yang mengerjakan amal soleh, sholat sunnah misalnya, itu orang yang nggak biasa sholat sunnah bisa menjadi tergerak hatinya untuk melakukan sholat sunnah, itu nggak apa-apa, maslahat kan. Sodakoh kita nyontohi sodakoh yang banyak agar diikuti oleh orang yang lain, itu nggak apa-apa. Tapi ini juga rawan seperti ini, hanya tetap harus hati-hati. Nggak apa mau menampakkan intu betul sodakoti bani imahi wa intuhuha wa tutuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Menampakkan sodakoh itu nggak apa-apa, tapi menyembunyikannya langsung memberikan kepada orang miskin itu lebih utama. Paham ya? Masalah riya ini sebuah amalan yang sangat sangat berbahaya. Makanya kita harus betul-betul berhati-hati. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu cinta kepada Allah. Mencintai Allah merupakan ibadah yang agung. Cinta yang merupakan ibadah ini mengharuskan seorang muslim merendahkan diri di hadapan Allah, mengagungkan Allah, yang akhirnya akan membawa seseorang untuk melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi apa yang Allah larang. Inilah cinta yang merupakan ibadah. Jadi kita cinta kepada Allah sehingga membuat kita itu merendahkan diri di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah, merasa kita sangat butuh, merasa kita fakir kepada Allah, sehingga memudahkan kita menjalankan segala jenis ketaatan kepada Allah. Ini maksud mahabbatullah, cinta kepada Allah. Nah, cinta yang model seperti ini, mengagungkan, merendahkan diri di dalam menjalankan ketaatan, ini hanya boleh diserahkan kepada Allah. Maka barang siapa yang menyerahkan cinta seperti ini kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik besar. Bahaya, syirik besar. Jadi ini harus betul-betul diwaspadai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman, maka cinta mereka kepada Allah jauh lebih besar. Ini seperti ini. Ini ciri-cirinya orang-orang musyrik ya seperti ini. Mereka menjadikan sekutu-sekutu Allah, menjadikan seperti yang kita ketahui, mereka membuat berhala-berhala, membuat simbol-simbol peribadahan. Ada yang namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya. Itu mereka mengakui bahwasanya Allah ini yang menciptakan mereka. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayit. Mereka sangat menyadari bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu. Tapi mereka di dalam peribadahannya mereka menjadikan sesuatu sebagai perantara. Walladzina yad'una min dunihi ma ya'buduna illa liyuqarribuna indallahi zulfa. Mereka menjadikan perantara ini agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan mereka mencintai perantara-perantara itu. Mereka mencintainya. Jadi ini yang menjadikan cinta model seperti ini menjerumuskan kita dalam syirik akbar. Ini enggak boleh. Misalnya kalau orang-orang musyrik zaman dulu, ketika mereka menyadari betul bahwasanya Allah ini yang mengatur segalanya, tapi menjadikan berhala ataupun patung ataupun pohon-pohon ini bisa mengantarkan peribadahan mereka kepada Allah.
Sama halnya dengan kita mungkin mengagung-agungkan dalam misalnya penghuni kubur. Di dalam datang safar ke suatu tempat, di situ ada kuburan misalnya, minta-minta kepada penghuni kubur agar dimintakan langsung, agar dimintakan kepada Allah. Sama posisinya. Itu sesuatu yang tidak boleh. Karena ziarah mengingat kematian dan mendoakan kepada penghuni kubur. Mendoakan kepada penghuni kubur. Karena yang penghuni kubur nggak bisa apa-apa. Bahkan ketika Nabi sudah meninggal pun nggak ada satupun riwayat sahabat ketika Nabi sudah meninggal terus datang ke kuburannya Nabi minta, nggak ada. Bahkan ketika zaman Umar bin Khattab terjadi musim kemarau yang panjang, nggak ada satupun mereka minta istighosah kepada Nabi Muhammad, nggak ada. Ini menunjukkan bahwasanya hal seperti itu tidak disyariatkan. Sama ketika kita menganggap sesuatu bisa mengantarkan kita kepada Allah, kita cinta kepada hal tersebut sampai mempersembahkan sebagian ibadah kepadanya, sujud kepadanya, berdoa kepadanya. Ini termasuk syirik akbar. Adapun cinta yang merupakan tabiat manusia seperti cinta keluarga, cinta harta, pekerjaan dan lain-lain, maka hal ini diperbolehkan selama tidak melebihi cinta kita kepada Allah. Manusiawi, seseorang cinta kepada istrinya, seseorang cinta kepada hartanya, seseorang cinta kepada keluarganya, ini manusiawi. Selama cintanya dia tidak melebihi cinta kita kepada Allah. Dia sampai larut ke dalam pekerjaannya, melupakan ibadah kepada Allah. Sampai ngulek-ngulek anak istrinya, sampai dia terbengkelai, lalai dari ibadah kepada Allah, itu juga nggak boleh. Apabila seorang mencintai perkara-perkara tersebut melebihi cintanya kepada Allah, maka dia telah melakukan dosa besar. Allah berfirman yang artinya, katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatiri kerugiannya, dan juga rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan juga berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan beri petunjuk pada orang-orang yang fasik. Ini catatan besar. Seberapakah besarnya cinta kita kepada Allah? Apakah cinta kita kepada dunia itu melebihi cinta kita kepada Allah? Apakah cinta kita kepada Allah lebih besar daripada seluruh kecintaan kita kepada makhluk yang lain? Ini yang bisa mengukur diri kita sendiri. Ketika terjadi pertentangan antara dua kecintaan, maka di sini akan nampak siapa yang lebih dia cintai, dan akan nampak siapa yang cintanya benar dan siapa yang cintanya hanya sebatas ucapan saja. Dia selalu ngomong, saya cinta kepada Allah, saya beribadah kepada Allah, la ilaha illallah, itu terucap mungkin dengan entengnya. Tapi ketika ngurusi pekerjaan sampai dia lalai dari sholat-sholat yang sudah ditentukan. Ketika dia mencintai hartanya yang sangat berlebihan sehingga membuat dia kikir, membuat dia pelit untuk berinfak di jalan Allah. Ini cinta model apa seperti ini? Makanya kita harus kembalikan pada diri kita sendiri. Seberapakah cinta kita kepada Allah? Di antara cara untuk memupuk rasa cinta kepada Allah yaitu dengan mentadabburi atau mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran itu enggak dibaca memang mendapatkan pahala. Kita baca Al-Quran enggak ngerti artinya pun kita dapat pahala. Ya apa enggak? Tapi ketika kita mentadabburinya, mempelajari maknanya, meresapi di dalam makna-maknanya, mengimplementasikan Quran tersebut dalam kehidupan kita, itu jauh lebih besar pahalanya dan bisa memupuk kecintaan kita kepada Allah. Coba banyak sekali ayat-ayat teguran. Kalau kita membaca surat-surat Makkiyah gitu, banyak sekali teguran-teguran Allah kepada orang-orang Quraisy tentang bagaimana kecintaan mereka terhadap harta mereka, bagaimana kecintaan mereka terhadap dunia. Di sini ketika kita mentadabburi ayat-ayat seperti itu, kita menjadikan ibrah pelajar. Oh, kita jangan sampai seperti itu. Juga selain itu memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Coba
ketika kita dengan pandangan yang bertauhid, setiap kita jalan, kita melihat pemandangan yang indah misalnya. Kita lihat gunung, kita lihat langit, kita lihat hewan-hewan, hamparan, kita renungkan betapa agungnya penciptaan Allah. Ini makhluknya Allah aja sebesar ini, bagaimana dengan penciptanya? Dengan seperti itu kita bisa melihat, bisa menyadari betul betapa kecilnya kita, betapa lemahnya manusia ini, betapa kita sangat membutuhkan kepada Allah. Dengan seperti ini, dengan mentadabburi, dengan tafakur, dengan ayat-ayat kauniyahnya Allah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini kan ayat ini diturunkan kepada orang-orang Arab yang waktu itu kendaraannya naik onta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Mereka naik onta ditegur, diingatkan, coba lihat bagaimana Allah menciptakan onta ini. Wa ilas samai kaifa rufi'at, lihat bagaimana langit yang sebagian besarnya tanpa tiang, tanpa celah, menaungi semua. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung itu diciptakan menjadikan pasaknya bumi. Kelihatannya gunung tinggi tapi pasaknya itu lebih dalam lagi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi yang kalian pijak ini Allah mengajak kita untuk berpikir. Makanya banyak di situ penutup-penutup ayat itu mengajak kita untuk berpikir. Afala tatadabbarun, afala tatadabbarun, afala taqilun. Itu adalah Allah memerintahkan kita untuk merenungkan ciptaan-ciptaannya. Kemudian mengingat-ingat berbagai kenikmatan yang Allah berikan. Ini juga penting. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat. Kita oleh Allah diberikan berbagai kenikmatan, tapi kita sia-siakan. Seperti halnya surat Al-Adiyat itu. Innal insana li rabbih lakanud. Manusia ini kepada Allah sangat tidak tahu terima kasih, gitu. Sangat tidak tahu terima kasih, karena ya bagaimana nikmat yang Allah berikan kepadanya atas semua nikmat-nikmat itu, tapi mereka hanya kanut itu yadkur masaib wa yansa ni'am. Banyak mereka hanya mengingat-ingat tentang musibah-musibah, banyak mengeluhkan tentang musibah yang dihadapi dan melupakan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Ini sifat dasarnya manusia seperti ini. Makanya dengan seperti itu, tiga hal ini bisa memupuk rasa cinta kepada Allah, sehingga kita betul-betul menjadi hamba yang bertauhid. Kemudian selanjutnya, takut kepada Allah. Di antara keyakinan seorang muslim bahwasanya manfaat dan mudarat adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Seorang muslim tidak takut kecuali kepada Allah dan tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Kita ingat tentang pembahasan sebelumnya, rasa takut kita tentang hal-hal selain Allah, entah itu melalui tatoyur itu seorang muslim kita harus menghilangkan merdeka dari semua itu, dari khurafat, dari tatoyur seperti itu, ketakutan akan segala sesuatu yang menyandarkan semua ketakutan itu kepada selain Allah. Kita harus, seorang muslim harus merdeka dari hal tersebut. Takut kepada Allah yang dibenarkan adalah takut yang membawa pelakunya untuk merendahkan diri di hadapan Allah, mengagungkannya, membawanya untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya. Kita di dalam metode Al-Qur'an ketika salah satu metode kan basyiran wa nadhiran, menakut-nakuti dengan neraka dan memberikan kabar gembira dengan surganya. Nah, kita ketika Allah menceritakan berbagai azab neraka, berbagai siksaan-siksaan yang nanti akan diterima oleh orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, itu menjadikan kita itu semakin merendahkan diri kepada Allah dan menjauhi segala macam kemaksiatan. Itu jenis ketakutan seperti ini yang dibenarkan. Bukan takut yang berlebihan yang membawa kepada keputusasaan kepada rahmat Allah. Bukan. Sehingga membuat orang yang sudah melakukan perbuatan dosa membuat dia putus asa, bukan.
saya udah nggak mungkin diampuni oleh Allah. Sehingga dia malah semakin bermaksiat kepada Allah. Nah, ini bukan seperti itu. Itu namanya bukan ketakutan itu. Bukan takut yang dibenarkan. Atau yang takut yang terlalu tipis, yang tidak membawa pemiliknya kepada ketaatan kepada Allah. Jadi sama sekali nggak punya rasa takut sehingga semuanya diterjang, nggak peduli, tidak menghindari, tidak menjauhi larangannya, membuat dia semakin bermaksiat kepada Allah. Itu bukan seperti itu. Takut yang model jenis seperti ini adalah ibadah. Jadi tidak boleh sekali-kali seorang muslim menyerahkan takut ini kepada selain Allah, nggak boleh. Rasa takut yang seperti ini, yang tadi merendahkan diri, kemudian membawa mengagungkan, itu nggak boleh diserahkan kepada selain Allah. Dan barang siapa yang menyerahkan kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus ke dalam syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Waliyadzubillah. Sampai seperti itu. Seperti orang yang takut terkena mudarat dengan wali fulan yang sudah meninggal. Kemudian takut tersebut menjadikan dia merendahkan diri di hadapan kuburannya dan juga mengagungkannya. Nah, ini itu tadi. Nah, pokoknya timbul khurafat sehingga orang ini diagungkan dengan berlebihan sehingga dia takut kalau dia enggak mempersembahkan ibadahnya kepada wali ini misalnya. Dia akan bernasib sial, dia akan tertimpa mudarat. Ketakutan yang jenis seperti ini adalah ketakutan yang haram, yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Hendaknya seorang muslim meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berkata yang artinya, dan aku tidak takut dengan sesembahan kalian. Mereka tidak memudarati aku kecuali apa yang Rabbku kehendaki. Jadi Nabi Ibrahim itu bapaknya tauhid. Seluruh manusia saat itu syirik kepada Allah, beliau hanya satu tok bertauhid. Itu berani melawan. Makanya bapaknya tauhid Nabi Ibrahim. Di antara takut yang diharamkan adalah takutnya seorang kepada makhluk yang melebihi takutnya kepada Allah. Sehingga takut tersebut membuat dia meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Seperti orang yang meninggalkan jihad yang wajib atasnya karena takut kepada orang kafir. Jadi pedih, benar-benar takut sehingga ya itu tadi, enggak berani menghadapi. Padahal jihad itu perintahnya Allah. Dia takut kepada manusia. Ini enggak boleh. Tidak melarang kemungkaran karena takut celaan manusia, padahal dia mampu. Ini yang berat, yang kita lihat masyarakat sekitar kita. Banyak kemungkaran-kemungkaran, banyak kesyirikan-kesyirikan terjadi di sekitar kita, tapi lisan kita terdiam dari amar ma'ruf nahi munkar. Ini juga ketakutan. Takut dijauhi oleh orang. Aku ngene iki ndak dimusuhi wong akeh. Nah, ini akhirnya menjadikan lisannya terdiam dari amar ma'ruf nahi munkar. Ini enggak boleh. Padahal kita tahu dan kita mampu. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya itulah hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian. Wahai orang-orang yang beriman dengan wali-walinya, penolong-penolongnya. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ini innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahum fala takhafuhum wa khafuni. Jadi setan menakut-nakuti kita dengan ketakutan-ketakutan seperti ini. Jadi was-wasnya setan sebenarnya. Kita melihat kemungkaran yang besar di depan kita ditakut-takuti dengan seperti itu. Maka di antara cara menghilangkan rasa takut kepada makhluk yang diharamkan, yaitu yang pertama, berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan. Kita banyak ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah. Kemudian mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ketahuilah bahwa seandainya semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali apa yang sudah Allah tulis. Dan seandainya mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, niscaya mereka tidak bisa memberikan mudarat kecuali apa yang sudah Allah tulis. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi seandainya seluruh makhluk dunia ini misalnya
berkumpul, bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, itu nggak akan mungkin bisa kecuali yang sesuatu yang sudah Allah tulis. Ketika kita menyandarkan sesuatu pada Allah itu enak. Jadi Allah sudah menuliskan ini. Seandainya manusia ini berkumpul mau memberikan sesuatu, Allah tidak mengkodar itu terjadi, ya nggak mungkin bisa. Sebaliknya, seluruh dunia, maksudnya manusia, tidak menghendaki demikian juga tidak akan mungkin terjadi. Mungkin sudah mereka seperti Nabi Muhammad sudah disayang-bayar barang siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad dan Abu Bakar masing-masing diberi 100 ekor unta. Manusia dan juga bala tentaranya, jin, bahkan membantu mereka, setan-setan, mereka sudah sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad juga nggak bisa karena Allah tidak mentakdirkan seperti itu. Makanya nggak usah takut, apapun itu Allah yang ngatur. Nggak usah takut kepada upadaya-upadayanya yang lain. Seandainya kita memang terjadi keburukan terjadi pada kita, itu memang sesuatu makhluk yang bagaimana. Kemudian diperbolehkan takut yang merupakan tabiat manusia seperti takut kepada panasnya api, takut kepada binatang buas, itu boleh. Karena bukan jangan mentang-mentang seperti itu. Ada api, saya nggak takut api, saya bertauhid ini mau bunuh diri namanya. Sama. Nek macan manusia takut biasa seperti itu, namanya takut yang tabii. Seperti halnya kemarin ada corona misalnya. Itu kita pakai masker, jaga jarak, itu termasuk takut yang tabii, enggak apa-apa, seperti itu diperbolehkan. Bukan berarti kalau nantang saya hanya takut pada Allah. Terus nantang misalnya terus kemana-mana nggak pakai masker misalnya, atau mungkin dia memang golek perkara nyedai wong moro, ini namanya cari penyakit seperti itu. Dan takut seperti ini bukanlah takut yang merupakan ibadah, dan juga bukan takut yang membawa seorang meninggalkan perintah atau melanggar larangan Allah. Ini takut yang tabiat yang para nabi pun tidak terlepas darinya. Nabi ketika perang itu pakai baju perang. Bukan berarti nabi nggak takut tidak takut pada makhluk, bukan. Itu adalah mengambil sebab untuk keselamatan seperti itu. Jadi ma'asyiral muslimin, kembali lagi pembahasan kepada tauhid. Kadang-kadang kita membayangkan bahwasanya ibadah itu hanya sekedar fisik, sholat, zakat, sedekah, enggak. Tapi pekerjaan hati itu juga termasuk ibadah. Jangan sekali-kali kita menyerahkan rasa takut kita dan kecintaan kita kepada selain Allah. Dan konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini dari seperti itu. Jangan sampai kita kalah dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu dia sangat tahu konsekuensi kalimat tauhid, makanya mulutnya terkunci dari mengucapkan la ilaha illallah. Jadi dia tahu bahwasanya ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia harus menafikan, harus menghilangkan semua penyerahan ibadah kepada selain Allah. Makanya Abu Jahal diam, mulutnya terkunci dari syahadat. Nah, orang sekarang coba bayangkan berapa banyak orang yang setiap hari melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, setiap zikirnya sampai kepalanya goyang-goyang misalnya. Tapi ketika dia punya masalah, dia lari kepada dukun. Ketika punya masalah, dia lari kepada orang pintar. Ketika cintanya ditolak, dukun bertindak misalnya. Ini dia berarti mengingkari kalimat tauhid yang dia ucapkan. Semua hal yang mencederai kalimat tauhid harus dia hindari. Tatoyur, bentuk-bentuk, semuanya harus dia hindari. Makanya beberapa guru mengatakan bahwasanya kasir minan nas ajhalu min ajbi jahal wa asyraku min musyriki Quraisy. Beberapa orang sekarang ini, fenomena zaman akhir ini, beberapa orang ini lebih bodoh daripada Abu Jahal. Pada Abu Jahal itu bapaknya kebodohan.
Itu julukan yang julukan ke seorang muslim pada Abu Jahal. Karena dia tahu konsekuensi kalimat tauhid. Tapi bagaimana kaum muslimin zaman sekarang ini, berapa banyak lisan mereka dengan ringannya mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tidak menjauhkan diri mereka dari syirik, menjerumuskan mereka ke dalam syirik. Orang musyrik dan lebih musyrik daripada orang musyrik Quraisy. Karena kafir Quraisy itu tadi mereka keseharian mereka banyak menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada berhala-berhala. Tapi mereka tahu bahwasanya Allah lah yang mengatur segalanya. Jadi ketika mereka tertimpa puncaknya kesusahan, mereka hanya minta kepada Allah. Semua berhalanya hilang pas puncak-puncaknya kesusahan. Fenomena. Kalau orang zaman sekarang bagaimana? Pas puncak-puncaknya kesusahan justru malah meninggalkan Allah, tidak ingat sama Allah. Ini yang harus kita sadari betul. Jadilah muslim yang bertauhid. Inilah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu pada halaqah berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.